Thalabul ilmi sa'atan khairum min qiyamil laili kullihi. Nah, ini luar biasanya ya. Engkau duduk sesaat, yang namanya sesaat itu bisa 5 menit, bisa 10 menit, bisa 15 menit, bisa 1 jam. Engkau duduk sesaat kayak gini kita lakukan ini dalam rangka bertolabul ilmi, menambah wawasan pengetahuan kita. Itu kalau berbicara tentang pahala, lebih besar pahalanya daripada kamu sholat sunat semalam suntuk. Sholat sunat semalam suntuk kita mungkin nggak kuat kita. Sholat tarawih 23 aja kadang-kadang udah ngeluh. Sholat sunat semalam suntuk mulai habis isya sampai masuk subuh. Tapi ternyata ada amalan yang lebih hebat dari itu, yaitu thalabul ilmi kayak gini, rajin mengikuti majelis-majelis taklim, majelis-majelis keilmuan yang di dalamnya dibahas tentang Al-Quran dan hadis. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal inna a'tainakal kautsar, kata Allah, sesungguhnya telah kami terlalu banyak kami memberikan karunia dan nikmat kepadamu sampai kamu gak bisa ngitung saking banyaknya. Baik nikmat yang ada dalam diri kita, yang bawaan semenjak kita lahir, kayak panca indera, akal, pikiran, dan berbagai hal-hal yang sangat penting dalam tubuh kita itu merupakan karunia dan nikmat Allah. Belum lagi nikmat Allah yang datang dari luar, bersifat udara, oksigen, air, makanan, berasnya Allah, segala macam. Bagaimana cara membuktikan syukur kita atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita dengan main-mainnya? Fasholli li rabbika, hendaklah memperbanyak sholat. Yang dimaksud di fasholli itu sholat sunat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan para jamaah sekalian yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, kita akan lanjutkan beberapa pembahasan menyambung tema yang telah kita bahas pada pekan yang lalu, yakni tentang macam-macam atau pembagian sholat sunnah. Ya, sholat sunnah yang sudah saya gambarkan tempo hari, ada yang rawatib, ada yang nawafil. Ingat ya, kalau rawatib itu sholat-sholat sunat yang mengikut kepada sholat fardu sebanyak 12 rakaat dalam sehari semalam. Ya, ada juga yang mengatakan sebanyak 20. Ya, yang 12 rakaat itu kalau yang diambil hanya yang muakkad, yang pokok-pokok yang penting. Tapi kalau ditambah dengan yang tidak penting, itu maka jumlahnya 20. Yang sholat sunat rawatib, yang bukan rawatib banyak ya. Jadi apa namanya, masuk masjid, sholat apa namanya kalau kita masuk masjid itu, kata Nabi, jangan engkau duduk sebelum sholat sunat 2 rakaat. Sholat apa namanya? Sholat tahiyat masjid. Ya, ini termasuk muakkad, ini penting. Jadi kalau ada orang masuk masjid itu langsung duduk, walaupun ke masjid datanya untuk
untuk mengikuti rapat misalnya atau kegiatan lain, itu tetap haknya masjid itu sholat sunat. Bukan cuma dilakukan ketika kita mau sholat, enggak. Termasuk pokoknya nek masuk masjid, apapun maksudnya datang ke masjid itu tata kromonya itu harus sholat sunat rakaat. Dan kalau kita tidak dilakukan, tidak berdosa, tapi yo kita rugi. Ya, kalau dikasih kesempatan untuk berbuat amal kok tidak dilakukan, itu Pak. Jadi, dan besok Bapak sekalian, nah, di antara ya keutamaan sholat sunat yang diperintahkan kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat erat kaitannya dengan sholat wajib. Ketika sholat wajib yang 5 kali sehari semalam itu besok di hadapan Allah memiliki banyak kekurangan, ya mungkin kita sholatnya dulu waktu di dunia ini banyak bolong-bolong atau mungkin tidak sempurna, kurang khusyuk, kurang syarat dan rukunnya, maka sholat sunat yang kita lakukan itu baik rawatib maupun sholat sunat yang lain itu akan diambil oleh Allah untuk menutupi, untuk menyempurnakan kekurangan dari sholat wajib itu. Maka tidak boleh kita menyepelekan Bapak sekalian. Tidak boleh menyepelekan. Saya bacakan dulu tentang beberapa keutamaan atau keistimewaan sholat sunat hubungannya dengan sholat yang fardu. Yang pertama, untuk menyempurnakan, jadi sholat sunat itu untuk menyempurnakan sholat fardu, sekaligus melengkapi kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi, baik kita sengaja maupun tidak sengaja. Hal tersebut didasarkan kepada hadis Nabi SAW yang berasal dari sahabat At-Tamim Ad-Dari, yang artinya, ya supaya sempat saya bacakan artinya ya. Kata Rasul, yang pertama kali nanti akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah seorang hamba di saat dia menghadap kehadiratnya. Maksudnya di saat kita sudah mati nanti ya, adalah sholatnya, sholat 5 waktunya maksudnya yang wajibnya. Ya. Jika dia menyempurnakannya, sholatnya, maka sholat itu akan dicatat sempurna untuknya. Jika dia tidak menyempurnakannya, mungkin banyak hal-hal yang kurang dan lain sebagainya, maka Allah akan memeriksa hambanya, ya, dan berkata kepada malaikatnya, wahai para malaikatku, lihatlah apakah kalian mendapatkan untuk hambaku itu sholat sunat yang banyak, sehingga kalian bisa menyempurnakan sholat wajibnya yang di sana sini terdapat kekurangan. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Nah, ini yang menjelaskan bahwa sholat sunat dengan sholat fardu besok itu di hadapan Allah, di saat pertama kali kita dimintai pertanggungjawab, diperiksa sholat kita, kalau terdapat banyak kekurangan, maka selanjutnya akan diperiksa sholat sunnahnya. Nah, itu sholat sunnahnya untuk menyempurnakan. Ini yang pertama. Yang kedua, keutamaan yang kedua, sholat sunat yang kita kerjakan, baik yang rawatib maupun ghairi rawatib, ya, dapat meninggikan derajat seorang hamba serta akan menghapus dosa-dosa dan kesalahannya. Ini sholat sunat akan di samping akan berfungsi meninggikan derajat kita di hadapan Allah, dosa-dosa kita juga akan terhapus karenanya. Hal ini didasarkan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari sahabat Thauban, yang artinya adalah sebagai berikut. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, engkau harus memperbanyak sujud. Nah, karena sesungguhnya engkau tidak bersujud kepada Allah sekali sujud, melainkan dengan sujudmu itu Allah akan mengangkat derajatmu di sisinya dengan 1 derajat. Ya. Semakin banyak salat sunat yang kamu lakukan, semakin akan ditinggikan derajatmu dan sekaligus akan dihapus segala dosa-dosa dan kesalahanmu.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, jadi fungsi yang kedua sholat sunat itu akan mengangkat derajat kita, baik derajat kita di mata Allah maupun di mata sama orang beriman, sekaligus juga akan menghapus dosa-dosa kita. Jadi sekali lagi jangan kita melalaikan atau menyepelekannya. Yang ketiga, dengan banyak mengerjakan sholat sunat menjadi penyebab utama untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keterangan ini didasarkan pada hadis dari sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami yang artinya, aku pernah menginap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku bawakan air untuk wudhu tentang kebutuhan beliau. Maka beliau bersabda, mintalah engkau kepadaku, mintalah engkau kepadaku. Aku minta, lalu kata, aku minta agar aku bisa menemanimu di surga. Lalu sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tidak ada yang lain selain itu. Maka orang tersebut jawab, aku hanya itu saja. Lalu beliau bersabda, perbanyaklah untukku untuk menolong dirimu, dengan memperbanyak sujud. Ya, memperbanyak sujud di sini maksudnya memperbanyak sholat sunnah. Ya. Berikutnya yang keempat, sholat sunat merupakan amalan sunnah fisik yang paling afdol selain jihad dan ilmu. Nah, jadi kalau amalan fisik yang paling itu memang dengan memperbanyak sujud, dilihat dari gerakan-gerakannya. Tapi kalau amalan-amalan yang bersifat rohani itu adalah menuntut ilmu. Seperti ini Pak, ini kita ini namanya bertolabul ilmi. Ya. Sehingga dalam sebuah hadis juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW, tolabul ilmi sa'atan khairum min qiyamil laili kullihi. Nah, ini luar biasanya ya. Engkau duduk sesaat, yang namanya sesaat itu bisa 5 menit, bisa 10 menit, bisa 15 menit, bisa 1 jam. Engkau duduk sesaat kayak gini kita lakukan ini dalam rangka bertolabul ilmi, menambah wawasan pengetahuan kita. Itu kalau berbicara tentang pahala, lebih besar pahalanya daripada kamu sholat sunat semalam suntuk. Bukan main Pak Imam. Sholat sunat semalam suntuk kita mungkin nggak kuat kita. Sholat tarawih 23 aja kadang-kadang udah ngeluh. Ya Pak Sisa. Sholat sunat semalam suntuk mulai habis isya sampai masuk subuh, nggak kuat. Tapi ternyata ada amalan yang lebih hebat dari itu, yaitu tolabul ilmi kayak gini, rajin mengikuti majelis-majelis taklim, majelis-majelis keilmuan yang di dalamnya dibahas tentang Al-Quran dan hadis. Maka sekali lagi Bapak-Bapak sekalian, jangan mengabaikan, jangan mengentengkan, jangan menganggap remeh kalau ada kajian kayak gini. Ini penting. Penting tolabul ilmi, karena ini nanti dapat mengalahkan ibadah-ibadah sunnah. Ya, kalau dilihat dari secara perhitungan rohania ya katanya. Kalau cara perhitungan fisik tadi itu dengan sujud itu ya rohania ya. Jadi kenapa begitu besar sekali keutamaan dan pahala dijanjikan orang-orang yang mencari ilmu itu? Karena seluruh amal perbuatan kita termasuk sholat ini ya baru akan sempurna ya, baik pahalanya maupun tata cara pelaksanaannya ketika ibadah itu didasari dengan ilmu. Apa yang tidak pakai ilmu? Wudu, tayamum, menghilangkan najis ya, kemudian mandi wajib, ini semuanya pakai ilmu. Ada syarat-syaratnya, ada rukunnya. Sholat juga ada syarat-syarat rukunnya. Sampai kepada semua ibadah-ibadah yang bersifat khusus itu, kayak sholat, puasa, zakat, haji, semuanya pasti ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya, ada sunnah-sunnahnya, ada yang membatalkan, ada yang makruhnya. Nah, itu semua baru kita akan tahu, mengerti secara sempurna kalau kita mau mengikuti kajian seperti ini. Maka itulah saking tingginya. Bahkan Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasul, amal apa yang paling memudahkan orang menuju surga? Yang paling memudahkan kita itu masuk surga itu amal apa? Kata Rasulullah,
Thalabul ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nah, siapa orang yang suka mengikuti aktivitas kegiatan-kegiatan yang bersifat keilmuan, baik di masjid maupun di luar masjid, baik di sekolah maupun di pesantren atau di lembaga-lembaga khusus lainnya, ya, dalam rangka menguasai suatu ilmu, ya, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Jadi semuanya pakai ilmu, Bapak sekalian. Lalu yang nomor berapa? Yang nomor 5 sekarang, ya. Masih tentang keutamaan sholat sunat. Sholat sunat di rumah akan mendatangkan keberkahan. Nah, jadi Bapak-bapak sekalian, nek sholat sunnah itu ada hadis menjelaskan lebih afdol kalau dikerjakan di rumah daripada di masjid. Nek sholat sunnah, Pak, ya. Jadi kalau kita sholat sunnah di rumah kita daripada masjid, lebih afdol di rumah. Cuman persoalannya kalau kita nggak ngerjakan di masjid, kalau sampai di rumah itu biasanya banyak godaan. Mungkin di sana sudah ada tamu yang nunggu, anak-anak yang rame, belum TV-nya yang gini, ya. Itu kita aja, ya. Di sini yang saya disiplin itu dulu nggak jarang sholat sunat di masjid, almarhum Aba Imam. Ya Pak Oto, ya. Nggak pernah sholat. Mungkin orang mengatakan ini kok nggak tahu sholat sunat. Enggak. Jadi orang kalau nggak sholat sunat di masjid langsung pulang, jangan dicurigai, mungkin di rumah. Karena itu lebih afdal memang. Nah, ini hadisnya, saya bacakan. Idza qada ahadakumus sholata fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salati fa innallaha ja'ilun fi baiti min salatihi khairan. Ya. Yang artinya kata Rasul, ya, apabila kalian telah menunaikan sholatmu yang wajib di masjidihi, di masjid-masjid Allah, ya, falyaj'al li baitihi nasiban, maka jadikan juga bahagian rumahmu itu min sholatihi, dari sholatnya. Jadi maksudnya kalau sampai kita punya rumah nggak pernah ditempati sholat, nah ke rumah ditempati sholat itu adalah sholat sunat. Nek sholat wajib itu buat laki-laki tempatnya di masjid yang lebih sempurna. Tapi kalau sholat sunat tempatnya di rumah. Ya. Min sholati. Fa innallaha ja'ilun fi baiti min sholati khairan. Karena sesungguhnya Allah akan mendatangkan banyak kebaikan-kebaikan dan keberkahan terhadap rumah-rumah yang sering ditempati sholat. Lagi-lagi adalah sholat sunnah. Sehingga kalau kita kerjakan semua di masjid, nanti rumah kita nggak pernah ditempati sholat. Ya. Hadis yang lain kata Nabi lagi, nawwiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Ya. Terangilah rumahmu, ya, dengan memperbanyak melakukan sholat di dalamnya dan juga memperbanyak membaca Al-Quran. Bahkan kalau ada rumah-rumah yang di dalamnya tidak pernah kedengaran lantunan suara Al-Quran, tidak pernah di tempat sholat, maka rumah itu paling disenangi oleh setan. Maka jangan berikan setan yang di tempat kita itu bersarang. Ya, setan-setan itu akan bersarang di dalam rumah kita kalau rumah itu nggak pernah ditempati baca Al-Quran, nggak pernah ditempati sholat. Ini diantara beberapa keutamaan sholat sunat ini. Satu lagi, banyak sekali ini tapi ya tinggal 2 ya. Kemudian dengan memperbanyak sholat sunat akan dapat mendatangkan kecintaan Allah dan keridhaannya terhadap hamba-hambanya. Jadi yang menyebabkan Allah cintanya semakin bertambah, bahkan semakin dekat kepada kita itu bukan dengan sholat fardu, Bapak sekalian. Karena sholat fardu itu sudah nggak boleh dikurang-kurangi itu sholat fardu itu. Ibarat pedagang itu, sholat fardu itu sudah merupakan modal. Ya, di mana letak banyak laba dan keuntungannya itu terdapat pada sholat sunnah. Cuman memang godaannya itu Pak Win, biasanya sholat sunnat itu apa Pak Win? Godaannya kita naik sholat sunnat biasanya apa? Capek.
pegel, apalagi ya itu ya, iya itu. Mau sholat sunat kadang-kadang pegel, nggak sholat sunat lagi. Mau sholat sunat kadang-kadang ngantuk, nggak saya. Mau sholat sunat capek ya gitu ya. Maka kalau muncul godaan seperti itu harus dilawan, Pak. Dilawan. Antem dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksa. Nggak dipaksa ya nggak jalan ya. Ya harus diantem dengan doa Allahumma paksa. Nah itu. Karena harus kita yakini bahwa tidak selamanya nanti kita itu mampu akan melaksanakan sholat-sholat sunat, ya. Mungkin nanti kita sudah kepingin seperti itu, tapi sudah nggak bisa berdiri, sudah nggak bisa berjalan, ya, boyoe, asam uratnya, lututnya sudah sakit. Maka sekarang mungkin masih ada peluang itu, ya itu harus lawan. Lawan dengan cara-cara gitu. Ini mungkin masih sehat, masih sempat, mungkin juga penyakit migrainnya, apalagi bagian kepala itu biasanya itu, yang mumet-mumet itu. Penyakit apa itu biasanya? Nek muter kayak gini. Apa? Vertigo. Nah, itu saat seperti itu. Jadi kalau kita ada waktu-waktu yang luang kayak gini, perbanyak sholat-sholat sunat. Saya akan mengundang datanya kecintaan dan keridhaan Allah kepada hamba-hambanya. Ini hadisnya panjang, nggak usah saya bacakan. Lalu yang terakhir, ya, keutamaan yang lain tentang sholat-sholat sunat itu yang ketujuh. Dengan memperbanyak sholat sunat, dengan menyempurnakan sholat-sholat sunat yang memang dianjurkan dan dicontohkan oleh Rasulullah, itu akan menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rasa syukur kita itu, jadi syukur kepada Allah itu salah satu wujudnya adalah dengan memperbanyak sholat sunat. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal inna a'tainakal kautsar, kata Allah. Sesungguhnya telah kami terlalu banyak kami memberikan karunia dan nikmat kepadamu sampai kamu nggak bisa ngitung saking banyaknya. Baik nikmat yang ada dalam diri kita, yang bawaan semenjak kita lahir, kayak panca indera, akal, pikiran, dan berbagai hal-hal yang sangat penting dalam tubuh kita itu merupakan karunia dan nikmat Allah. Belum lagi nikmat Allah yang datang dari luar, bersifat udara, oksigen, air, makanan, berasnya Allah, segala macam. Bagaimana cara membuktikan syukur kita atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita dengan main-mainnya? Fasolli li rabbika, hendaklah memperbanyak sholat. Yang dimaksud di pasal di situ sholat sunat. Ya. Wanhar, selanjutnya memperbanyak berbagi yang sifatnya harta. Wanhar itu artinya berkorban lah. Berkorban itu harus pakai harta. Nah, berkorban itu salah satu wujud yang sangat luar biasa di dalam membagi karunia Allah terhadap sesama manusia yang membutuhkannya. Maka daging-daging kurban itu kan boleh dimakan oleh para sohibul kurban, tetapi yang lebih utama itu adalah lebih banyak kita serahkan memang kepada orang butuhkan. Tapi boleh kita makan, tapi jangan banyak-banyak. Kalau separuhnya misalnya dibagi, nggak boleh ya. Ya secukupnya. Sampai di sini mungkin kita bisa bertanya jawab. Monggo Bapak sekalian. Boleh yang ada kaitannya dengan masalah-masalah sholat sunnah itu apa ya, boleh juga dengan hal-hal yang lain. Monggo Pak Pur. Apa itu ayatnya? Iya yang, iya betul. Iya, itu. Ya banyak, ya artinya di sholat fardu juga boleh, tapi itu lebih ditekankan dalam sholat sunnah itu. Makanya sampai ada istilah khusus itu sholat hajat. Ya, pernah dengar? Sholat sunat hajat. Jadi ya, sholat sunat hajat. Sholat sunat hajat ya. Hajat. Ada lagi sholat istikharah. Pernah dengar istikharah ya?
Istikharah. Apalagi? Salat sunat taubat. Salat syukur. Salat syukur itu salat tasbih yang dimaksud ya. Salat syukur. Yang jumlah tasbihnya itu sebanyak 300 itu ya. Biasanya kalau kita bulan Ramadan itu ya. Salat tasbih itu ada juga menyebut salat syukur. Ini Pak sini ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah kalau memiliki suatu urusan, karena kita ini pasti tidak mampu, kita akan menyelesaikannya kalau tidak dibantu oleh Allah. Maka cara yang terbaik kalau ingin hajat kita, keperluan kita, urusan kita cepat selesai, minta tolong kepada Allah. Yang dimaksud di sini salat hajat. Salat hajat. Tapi bukan berarti ayat itu juga bertentangan dengan salat fardu juga, salat fardu. Maka salat fardu itu sebagian ulama menganjurkan ya. Karena ada hadis mengatakan sedekat-dekat hambaku kepadaku ialah di saat hambaku sedang sujud. Baik sujudnya di dalam sholat sunat maupun sujud itu dilakukan pada waktu sholat fardu. Maka kata Nabi, perbanyaklah kamu memohon akan segala hajat, segala keperluanmu, segala masalahmu di saat kamu sujud. Nah, maka banyak ulama menyarankan ada yang dilakukan di saat sujud terakhir, ada juga sujud yang sebelah mana saja bisa di awal ya. Kita disuruh di saat sujud itu dipanjangin, lalu bahasanya pakai bahasa hati, nggak usah dilafadzkan. Nggak usah dilapatkan ya Allah ya Karim, pakai bahasa hati saja. Tapi dahi tetap nempel di tembok. Nah itu lebih cepat ya. Jadi paling dekat kita itu kepada Allah di saat sujud, maka doa kemungkinan paling makbul itu di saat kita sujud. Dan penuh fokus, konsentrasi, jangan yang lain. Gimana? Iya dibatin, jangan dilapatkan, dibatin. Ya. Itu maksudnya wasta'inu, minta tolonglah kamu kepada Allah. Ya. Apa yang kita tolong? Ya semua hajat kita. Caranya bagaimana? Bisobri, bersabar dulu. Ya. Wassalat baru dengan sholat. Kenapa kok sabar dulu baru sholat? Kok nggak sholat dulu baru sabar? Kenapa kira-kira bawa toh? Kok bisobri wassalat? Wasta'inu bisobri wassalat. Kok bukan wasta'inu bisolati wassobri? Kok bisobri wassalat ya? Minta tolonglah kamu kepada Allah akan segala keperluan, hajat, kerepotanmu dan kesulitanmu dengan bersabar baru sholat. Gini jawabannya. Karena sholat itu juga kalau tidak dilakukan dengan kesabaran ya nggak jadi. Ya, karena manusia itu biasanya sering gopo, kepingin kesusu gini. Ini kita sholat aja kita kadang. Mestinya sholat itu kata Nabi, tambah panjang, tambah lama rukunya, tambah lama sujudnya, tambah bagus. Tapi kita enggak kadang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ini ya. Ya, sehingga nggak membekas kadang-kadang. Maka kalau ingin makmur cepat hajatnya itu nempelnya robok lama ditempel. Minta di situ pakai bahasa hati Pak Win. Jangan ya, jangan nggak usah ngomong. Allah udah paham itu. Oh ini luar biasa ini. Apalagi dilakukan di tengah malam saat-saat kita sholat tahajud, orang ngorok semua, tinggal suara jam kira kita bangun, cepet nyambungnya. Kayak orang nelpon itu loh, nelpon sore-sore kayak gini dengan nelpon tengah malam nanti cepet mana nyambungnya Pak Iman? Nelpon sore-sore kayak gini nih kita nelpon, dengan nelpon nanti tengah malam cepet mana nyambungnya? Hah? Oh sudah ada internet. Tapi Bu, ya sekarang sudah lintas tidak pakai kabel ya. Tapi tetap katanya orang-orang ngerti lebih cepat karena kalau sore-sore kayak gini terlalu banyak orang menggunakan jasa telekomunikasi, jadi bisa tubruk-tubrukan. Tapi kalau tengah malam orang tidur semua, kita cepat biasanya, cepat masuk, cepat direspon. Begitu juga kita dalam menyampaikan hajat keperluan kepada Allah tengah malam itu ya misalnya kita sholat pakai bahasa hati. Silakan Pak ya.
Doa-doa sendiri atau bahasa ya jadi gini kan, doa begini, doa itu yang sering kita doa, yang paling utama itu doa-doa yang diajarkan Allah dalam Al-Quran. Banyak itu. Setiap Nabi dan Rasul itu ada doanya, dia ada Al-Quran. Doanya Nabi Muhammad, doanya Nabi Adam, ada semua ya sudah. Bukan cuma doanya Nabi, orang-orang yang soleh yang bukan Nabi pun banyak di sini. Diajarkan dalam Al-Quran. Itu satu. Doa yang paling utama itu doa yang diajarkan oleh Allah yang ada dalam Al-Quran. Seperti Rabbana atina fid dalam Al-Quran. Ya. Yang kedua, urutan yang kedua, doa yang paling utama, doa yang diajarkan oleh Rasulullah yang terdapat di dalam sunnah, di dalam hadis. Yang ketiga, doa-doa yang disusun, bahasanya disusun oleh para ulama-ulama, para aulia, orang-orang yang dekat kepada Allah, dan itu dipraktekkan, dan itu tidak bertolak belakang dengan Al-Quran, ya, itu juga dibenarkan. Doa-doa yang pernah dilakukan oleh ulama ini, udah gitu, boleh kita. Terus yang keempat, doa itu boleh kita juga berdoa dengan bukan bahasa Quran, bukan bahasa hadis, bukan bahasa kita sendiri. Allah ngerti, boleh. Jadi ada 4 cara. Nah, tapi yang paling afdal itu doa yang ada dalam Al-Quran. Dan sepertinya tidak ada lagi hajat-hajat kita yang urusan dunia dan akhirat itu tidak ada di Al-Quran. Cuman kita kadang-kadang kan senang kalau ya, misalnya saja, ya Allah, orang tuaku sakit keras, ya Allah, sembuhkan ya Allah, ya dengan rahmat pertolonganmu tolong kami, kita ya. Masih ya. Kadang-kadang lebih khusus. Jadi dibenarkan. Boleh berdoa dari bahasa sendiri, doa-doa yang disusun oleh para ulama-ulama dan praktekkan, doa-doa yang diambil dari Nabi, doa-doa yang tapi yang paling banyak itu doa yang tersebar itu adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah itu tidak ada suatu pekerjaan yang dilakukan dalam kehidupan ini tanpa berdoa. Masuk kamar mandi berdoa, ya. Ketika selesai istinja itu berdoa, keluar kamar mandi berdoa. Nggak ada yang dikerjakan. Berdoa. Kalau kita sekarang ya suruh makan berdoa dulu, apa jawabannya nak? Kesuwen Pak, ya. Nah ini makanya kita kena masalah terus karena nyepelehkan doa. Gitu jawabannya ya. Jadi doa itu begini, ada doa pakai bahasa Quran tapi tidak paham artinya. Ada orang berdoa pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Melayu tapi paham artinya. Kira-kira khusyuk mana? Iya, pakai khusyuk bahasa Jawa. Pak Imam berdoa pakai bahasa Arab tapi nggak tahu artinya. Pak Sis berdoa pakai bahasanya sendiri, pakai bahasa artinya, lebih khusyuk gitu. Boleh. Misalnya, ya, Rabbana zalamna anfusana, doanya Nabi Adam ini, ya, ketika terusir dari surga itu, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kalau diartikan, Rabbana zalamna, ya Tuhan kami telah berbuat zalim terhadap diri kami sendiri, kami telah berbuat aniaya terhadap dosanya. Aku sudah ngerti itu nggak benar kok aku lakoni, ngerti nek salah kok aku nggak ngelakoni, zalim aku ya Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau tidak mau memaafkan, merahmati dan mengampuni akan kesalahanku ya Allah, kepada siapa lagi kami harus minta tolong ya Allah. Waduh, luar biasa ya. Dengan ucapan itu Nabi Adam akhirnya doanya kabulkan ya, memelas itu ya. Kalau engkau tidak mau memaafkan, mengampuni dosa kesalahanku, terus aku kepada siapa ya Allah aku minta mohon ampun ya. Dengan ungkapan itu maka kesalahannya Nabi Adam ketika melanggar di surga itu dihapus oleh Allah. Akhirnya Nabi Adam termaafkan dan masuk surga kembali. Begitu cerita dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna. Ini jangan ditinggal ini doa ini. Ya, jangan tinggal. Karena kita itu selalu berbuat salah dan dosa. Nah itu penghapusnya.
Ya, sekurang-kurangnya juga kalau ngapanya Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini yang diajarkan Nabi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ustaz, kepanjangan. Ya, kepanjangan. Kalau kepanjangan ketok. Ketok boleh ketok. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Oh, kepanjangan. Aku S2 enggak hafal. Ya ketok. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Ya kan? Beda kan? Kalau depan Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Panjang, cepat dan tidak merubah makna. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Kan pendek. Saya kepanjangan mana? Ketok nih. Boleh diketok nih. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Boleh. Tapi jangan astagfir, astagfir. Ya enggak ada artinya kalau astagfir. Harus ada Allahnya. Nah, begitu. Jadi yes, Allah itu luar biasa. Wasta'inu bisobri wassalah. Ya, pokoknya nih ada ajatnya, jangan sholat dahului dengan sholat sunat, namanya sholat sunat hajat. 2 rakaat. Bingung. Pak Sis bingung. Pak Sis ini mau dapat mantu. Satunya calon mantunya itu anaknya Pak Bupati. Satunya anaknya Pak Gubernur. Sama-sama punya jabatan. Satunya dokter, satunya kepala kantor kecamatan. Sambil gerep. Umpama ke Pak Surya. Pak Sis bingung mana yang diterima ini. Kebetulan anaknya dua-duanya diterima. Bingung dia. Bingung. Jangan bingung. Mohon petunjuk kepada Allah, nanti biar Allah yang menunjukkan. Kamu biasanya kalau kayak gini, nanti setelah salat sunat istikharah nonjok ini. Nah, sampai milih si A saja, jangan si B. Begitu. Mau beli rumah, ada 3 rumah. Ini mana ini? Kalau di sini bagus rumahnya, cuman dekat sungai, banjir. Kalau di tempat ini kurang bagus rumahnya, cuman jauh dari pasar. Sama-sama ada kelebihan kekurangannya. Bingung, gak usah bingung. Sholat 2 rakaat, sholat sunat istikharah namanya. Nanti mohon kepada Allah. Kalau nggak apa doanya, ya Allah, aku mau beli rumah, ya Allah bingung, aku ya Allah menentukan mana yang terbaik. Berikan petunjuk ya Allah supaya ini. Nanti Allah kan sudah sampai ya. Jadi begitu. Jadi tidak ada keperluan dan hajat kita di dalam kehidupan sehari-hari ini kecuali Allah memberikan jalan yang terbaik, petunjuk. Salah satu petunjuk jalan yang terbaik itu adalah melalui sholat. Tapi bukan sholat wajib. Sholat wajib nggak boleh ditambah-tambah, nggak boleh dikurangi. Berada pada ibadah sholat sunnah. Cukup ya Pak Oto ya. Sudah sampai waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Terutama saat sekarang kita mumpun masih sehat, masih bisa berdiri, masih bisa duduk, masih bisa membaca, masih lidahnya masih lancar. Nanti suatu saat kalau sudah kayak gini, lidahnya kayak gini, terus mau apa kita? Maka mari manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Lawan sifat ngantuk, lawan sifat malas, lawan godaan setan, agar salat-salat sunat ini tetap berjalan sesuai dengan kemampuan kita. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak-bapak sekalian. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang. Untuk sempurnanya majelis kita ini, mari kita tutup dengan bacaan doa kifaratul majlis. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.